Nat Moy. Ya. Malam ini kita masih ngumpul untuk nyeritain cerita horor yang kita dapat tentang harta, tahta, mantra. Gue lanjut ya. Setelah kemarin Lia, Tisha, Pak Dirman, akhirnya mereka tuh nyampe di depan villa keluarganya Taring. Bentuk villanya bener-bener kayak bangunan di film-film horor lama, megah tapi serem banget. Dan bangunannya tuh kayak diselimutin sama kabut gitu. Mereka bertiga berdiri di depan gerbang villa yang tinggi banget. Besinya tuh udah karatan. Terus kalau dilihat lebih detail, penuh sama simbol-simbol aneh yang mereka juga gak ngerti artinya apa. Dari tiap ukiran di besinya, kayak ada aura yang gak enak dan nembus ke dalam dada mereka gitu. Nah, Pak Dirman tiba-tiba tuh langsung ngambil segenggam tanah dari dalam plastik yang dia kantongin. Dan itu tuh ternyata tanah desa yang katanya udah dia kasih doa-doa pelindung. Akhirnya sambil komat kamit, Pak Dirman ngelempar tanah itu ke arah gerbang. Dan brak, tiba-tiba gerbang besi berat itu tuh kebuka sendiri. Lia sama Tisha langsung lihat-lihatan di situ. Dan singkat cerita, mereka pelan-pelan masuk ke villanya. Begitu kaki mereka nyentuh halaman villa, gerbang tuh langsung ketutup lagi, Moy, Bi. Pokoknya di situ kelihatannya mereka tuh kayak nggak boleh keluar lagi dari villa itu. Pas mulai masuk ke halaman villa, sekarang udah kelihatan lagi nih lebih jelas. Di kanan kiri, patung-patung tuh berdiri berjejer kayak penjaga gitu. Dan yang paling serem, sambil jalan, Lia tuh merhatiin banget patung-patungnya. Dan kalian tahu nggak? Lama-lama si Lia ini tuh sadar kalau patung-patung itu tuh nggak kayak patung biasa. Di situ Lia tiba-tiba berhenti dan mereka bertiga tuh jadi langsung pada berhenti gitu. Pas ditanya sama Tisha sama Pak Dirman kenapa si Lia berhenti, Lia ini ngejawab dan ngejelasin kalau muka-muka patungnya tuh familiar, mirip sama muka orang-orang desa. Di situ mulut patungnya tuh kebuka dan tatapan matanya tuh kosong, tapi kayak ada sesuatu gitu di dalamnya. Walaupun tatapannya kosong, tapi mimik muka sama ukiran patungnya itu tuh kayak hidup banget rasanya. Pak Dirman sama Tisha langsung lemes. Ini mereka bener-bener kaget dan gak kebayang tuh apa yang bakal mereka hadapi nanti di dalam villa. Bahkan Pak Dirman yang notabene udah cukup paham sama situasi ini aja tuh sampai nganga dan kaget gitu, Moibi. Iya, mereka tahu di situ mereka harus tetap jalan. Akhirnya pelan-pelan sambil nyuekin jajaran patung itu, mereka akhirnya sampai di depan pintu utama villa. Pintunya tuh gede dan kelihatan kayak dari kayu tua yang tinggi banget. Warnanya udah pudar tapi tetap kokoh. Lia ngeliat Tisha sama Pak Dirman, dua-duanya tuh sama-sama tegang. Di situ Lia tuh makin deg-degan, tapi dia tuh nggak ada pilihan lain selain nyoba ngedobrak pintu itu. Akhirnya mereka ngedorong pintu itu dan langsung ngeluarin suara yang deritannya tuh nyaring banget. Akhirnya mereka masuk tuh. Dan begitu masuk, ruangan di dalamnya itu tuh kayak gereja gitu, Moibi. Tapi yang jelas mereka tahu ini tuh bukan gereja atau tempat ibadah agama apapun. Di sini suasananya tuh remang banget, cuma diterangin sama beberapa lilin merah dan ada di lantai terus di meja-meja sekitar. Terus di sekitar ruangan ada altar ritual yang dikelilingin sama lilin merah yang nyalanya tuh pelan, kayak lagi ngejaga sesuatu gitu. Di atas altar itu ada boneka kain yang penuh sama jarum-jarum kecil, potongan kain, dan fotonya Nabil. Di sana juga ada benda-benda pribadi punya Nabil yang bikin si Lia tuh histeris banget. Contohnya tuh kayak jam tangan, kacamata, sama bajunya Nabil yang biasa dia pakai. Semua itu kayak disusun rapih dan kayak ada artinya gitu. Di situ Pak Dirman sama Tisha refleks langsung nenangin si Lia. Sampai suara teriakannya Lia ini tuh ngegemak banget karena ceiling villanya tuh kan tinggi. Dan pas si Lia udah tenang, Lia pelan-pelan nih ngelangkah maju ke depan. Suara langkah mereka tuh jadi satu-satunya yang kedengeran di sana. Jadi kebayangkan kayak sunyi tapi juga bergema dan berisik juga di waktu yang sama. Sampai akhirnya Lia tuh hampir sampai di dekat altar. Dan tiba-tiba dari pojokan ruangan muncul sosok yang dia kenal dan dia cari-cari. Si Vivi. Mukanya Vivi tuh kelihatan pucet banget
matanya cekung, kosong, tapi tuh ada senyum tipis yang aneh banget. Kayak ada rasa puas, terus campur marah juga di sana. Dia berdiri di samping altar dan cuma ngeliatin Lia sama Tisha dan Pak Dirman yang berdiri agak jauh di dekat pintu masuk. Di situ kalimat pertama yang diucapin Vivi tuh gue inget banget Muhibi. Dia bilang, "Gue tahu lo semua bakal kesini." Dengan suaranya dia yang rendah, dingin, tapi getar gitu kayak ada nada emosi di dalamnya. Pokoknya suaranya tuh gak kayak Vivi yang biasanya si Tisha ini tahu selama dia di kantor. Soalnya Vivi itu kan bosnya si Tisha kan, yang sekarang penampakannya tuh kelihatan udah kayak boneka gaib setengah hidup gitu. Dia ngeliat ke arah altar yang penuh benda-benda Nabil, terus baliklah ngeliat ke arah Vivi. Dan dia langsung teriak marah sekencang mungkin. Kenapa? Kenapa lo lakuin ini sama Nabil? Dia emosi banget sampai gak sadar kalau dia tuh nangis sambil ngomong gitu. Dan sialannya, reaksinya Vivi tuh dingin banget. Dia diem, tatapan dia berubah jadi kayak ada campuran rasa bersalah sama takut tuh di matanya. Ini sebenarnya ngebingungin buat Tisha juga yang merhatiin Vivi dari jauh. Sementara Pak Dirman, dia tuh juga masukin tangannya ke kantong yang isinya tuh ada tanah desa. Pokoknya di situ dia jaga-jaga lah kalau misalkan ada yang terjadi sama si Lia ini. Dan gak lama, Vivi tuh mulai buka mulut. Ini gue gak expect banget sih sebenarnya jawabannya si Vivi. Kalian tahu gak dia jawab apa? Dia bilang kalau dia tuh terpaksa ngelakuin itu semua karena bapaknya, Daniel Taring. Vivi sebenarnya di dalam lubuk hatinya dia tuh gak ikhlas banget sama semua hal yang leluhur keluarganya tuh lakuin demi ngejaga kekayaan dan hartanya. Ya emang ngelimpah banget, dan secara status keluarga mereka tuh emang terpandang banget, bahkan punya pengaruh besar. Tapi di balik itu, hidup dalam ketergantungan sama dunia gaib tuh gak pernah bikin Vivi tenang. Dia gak seserakah bapaknya, sampai akhirnya dia tuh tahu kalau penumbalan dan pesugihan ini tuh hal turun-temurun yang kalau gak dilakuin sama dia, maka keluarganya dia sendiri tuh yang bakal mati. Dan itulah kenapa Vivi gak bisa biarin ritual ini tuh gagal atau bahkan putus. Terutama pas dia bilang kalau Nabil tuh dia pilih secara acak sebenarnya buat diambil jiwa sama rohnya. Terus dimasukin ke raganya si Daniel Taring yang sekarang tiduran koma di rumah sakit Cendana. Nah katanya dengan kayak gitu Daniel Taring tuh bisa dalam tanda kutip hidup lagi dan ngelanjutin urusan-urusan bisnis gaib keluarga mereka. Jadi di situ sebenarnya si Vivi tuh nggak punya pilihan sama sekali, Muhibi. Dia sayang sama bapaknya, tapi juga dia benci semua ikatan gaib ini tuh harus dilakuin. Nah, Lia yang semakin bener-bener histeris banget ngedengernya. Dia tuh minta Vivi buat nggak egois. Nabil tuh nggak salah apa-apa katanya. Dan kesialan ini nggak seharusnya ditanggung sama si Nabil. Di situ Lia mohon-mohon banget biar ritual itu tuh di stop sama Vivi, dan dia cari cara lain buat nyelesain masalah pribadi keluarganya tanpa harus ngorbanin orang lain. Tapi Muhibi, Vivi tuh di sini ngasih skakmat nih dari argumennya si Lia. Dia bilang ada satu akibat yang gede banget kalau ritual penumbalan itu nggak dilakuin. Bukan cuma Daniel Taring yang bakal mati, tapi semua orang di desa-desa yang udah dibantu kehidupannya sama keluarganya si Taring bakal ngalamin kematian massal. Salah satu desa itu adalah Kampung Ujung. Anjir. Wah, ngedengar itu Lia sama Tisha tuh langsung kebayang betapa lebih banyaknya lagi tuh orang-orang yang bakal mati sia-sia. Nah, ada satu hal yang gila banget nih dari momen ini. Pas Lia sama Tisha itu makin ragu, Pak Dirman diem-diem tuh dalam hatinya dia justru setuju Muhibi. Dia setuju kalau warga Kampung Ujung lebih baik mati aja. Ya gue paham sih, karena jelas dia juga udah jadi korban konsensus kolektif warga Kampung Ujung kan, yang sepakat sama Daniel Taring buat milih anak istrinya Pak Dirman sebagai tumbal kan. Tapi di titik ini Pak Dirman tuh cuma diem aja. Dan di tengah-tengah keheningan itu, Tisha tuh tiba-tiba ngelangkah langsung maju, kayak semacam ngeyakinin Lia buat bodo amat lah sama akibatnya. Pokoknya di situ mereka nating tulus aja gitu. Yang penting Nabil selamat. Nah, Lia yang kesulut, akhirnya dia mutusin buat ngambil benda-benda penumbalan Nabil di altar. Sampai tiba-tiba muncul kayak suara ngegerem yang keras banget dari lorong ruangan yang ada di belakang Vivi. Saking nyereminnya, Lia tuh sampai ke distract dan nengok. Suara ngegerem itu tuh jadi rame banget. Gak cuma dari satu orang aja, tapi kayak dari belasan, bahkan puluhan.
Terus Muibi, tiba-tiba banget muncul segerombolan pocong dari dalam lorong. Lompat-lompat acak gitu, ngelewatin Vivi ke arah altar dan ke ruang tengah villa. Bayangin deh, semua pocongnya tuh pada ngegerem, mukanya hancur gak karuan. Dan suara lompat-lompatnya tuh bikin makin nyeremin, karena keinget tadi kan, gemak banget tuh ruangannya. Di situ Lia, Tisha sama Pak Dirman langsung teriak-teriak histeris. Mereka lari ke arah pintu keluar, tapi tuh bener-bener kekunci. Pocong-pocongnya tuh makin dekat, makin kelihatan detail. Kain kafannya mereka tuh basah kuyup, kotor, penuh lumpur dan campur darah. Muka mereka tuh busuk dan rusak kayak udah lama mati gitu. Tapi ada sesuatu lagi yang beda nih di sini. Mulut mereka tuh kebuka lebar-lebar, lebih lebar dari mulut manusia normal, dan dari mulut mereka keluar bau busuk darah yang kental banget. Di situ tuh kelihatan giginya pocong-pocong ini tuh runcing, penuh darah dan kayak sisa-sisa daging mentah gitu. Dan Lia tuh notice salah satu dari gerombolan pocong itu adalah Mas Burhan, orang yang nganterin mereka ke arah kampung ujung dan lompat ke dalam waduk tiba-tiba itu. Di situ Lia udah gak kuat lagi, dia gak karuan banget deh, gemeteran sambil teriak-teriak. Di situ Pak Dirman langsung nahan tangannya, berusaha ngejagain si Lia biar gak jatuh. Dan di situ Pak Dirman ngelihat Tisha yang anehnya tuh justru berdiri matung gitu. Pak Dirman di situ manggil-manggil Tisha tuh, dan dia tuh nyadar kalau mulutnya Tisha tuh kayak komat kamit gitu. Pak Dirman di situ nyoba buat ngelempar sisa-sisa tanah desa yang udah didoain ke salah satu pocong, tapi nggak ada reaksi apa-apa Muibi. Tiba-tiba Tisha tuh ngeluarin suara kayak ngedehem gitu. Matanya jadi putih, kulitnya berubah pucat, dan suaranya jadi lembut banget. Jadi itu tuh kayak suara yang Lia sama Pak Dirman tuh kenal. Itu tuh bukan suara Tisha, tapi itu tuh suara istrinya Pak Dirman yang udah meninggal. Lia sama Pak Dirman tuh yakin banget. Dan bener aja, Tisha nengok ke arah mereka, terus bilang, "Maafin aku Dirman, aku gak mau kamu mati kayak aku. Aku gak mau dua perempuan gak bersalah ini mati kayak anak kita." Di situ Pak Dirman tuh langsung nangis sejadi-jadinya Muibi. Dia teriak manggil nama istrinya itu. Sampai gak lama dari tangan Tisha tiba-tiba muncul bungkusan daun pisang yang ketinggalan itu. Tisha langsung ngebuka dan ternyata isinya tuh semacam serbuk warna coklat gitu. Dia niup serbuknya ke arah para pocong yang udah makin dekat, dan para pocong itu bener-bener langsung jatuh semuanya di lantai. Mereka kayak ngegeliat kayak ulet gitu Muibi. Teriakan mereka tuh makin kenceng kesakitan, sampai akhirnya semua pocong itu tuh meleleh, ninggalin kain kafan mereka. Dan jijik banget, baunya tuh anyir, campur busuk, menuhin seluruh ruangan gitu. Ngelihat peluang itu, Lia langsung lari sekuat tenaga ke arah altar. Dia udah gak peduli sama sekali tuh sepatunya nginjek sisa-sisa lelehan jasad pocong itu. Dan beberapa kali juga dia tuh hampir kepleset. Tapi akhirnya dia berhasil nih nyampe ke altar. Lia nendang semua lilin merah yang di sana, ngancurin susunan boneka dan benang merah, foto sampai barang-barangnya Nabil. Dan Vivi yang badannya udah lemes banget, di situ dia tuh nggak sempet nahan badannya Lia. Dia cuma bisa nangis, histeris dan marah-marah ke Lia sambil kayak duduk gitu. Ringkih banget lah di situ Vivi, kayak tengkorak hidup. Vivi di situ ngomong kalau ritual itu tuh gagal, dan itu artinya Daniel Taring, bapaknya dia, udah mati di rumah sakit. Dia di situ ngeronta-ronta manggil nama bapaknya sambil mukul kepalanya sendiri. Dia ngerasa gagal banget dan sedih banget, sampai akhirnya si Vivi tuh pingsan di tempat. Dan hampir bersamaan sama itu, Tisha juga ambruk, dia langsung pingsan. Dan tiba-tiba suasana di villa tuh berubah jadi sunyi gitu Muibi. Sementara Pak Dirman tuh ngeliat ke arah tengah ruangan, dimana si roh istri sama anaknya tuh muncul karena pembiasan cahaya matahari subuh yang mulai masuk tuh dari jendela villa. Muka mereka berdua tuh jadi cerah banget, senyum dan tenang gitu kelihatannya. Di situ pertama kalinya Pak Dirman tuh ngeliat mereka tuh kayak damai gitu. Air matanya si Pak Dirman ini jatuh, terus dia tuh ngerasa sedih tapi juga lega. Kayak semua beban yang selama ini dia bawa tuh udah hilang seketika. Roh anak sama istri tuh pelan-pelan hilang dalam bayangan villa itu. Dan di momen itu Pak Dirman tuh tahu kalau akhirnya mereka tuh bisa pergi dengan tenang. Sekarang yang ada di pikiran Lia tuh keberadaannya si Nabil. Di mana nih badannya Nabil? Gimana nasibnya dia sekarang? Apa dia udah mati atau masih hidup?
Dan ngelihat situasi yang udah cukup tenang walaupun keadaannya kacau sama kotor, Lia tuh bilang ke Pak Dirman kalau dia tuh mau nelusurin villa itu buat nemuin kakaknya sesegera mungkin.